Makanya saya kalau ada orang yang komen ngejek-ngejek saya di internet, apa Somad tuh? Ustadz ketawa-ketawa aja. Aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Apalagi kalau aku serius. Ini kadang orang ini mengejek tak ditengok yang siapa yang diejek. Kalian pikir ini Ustadz ece-ece. LC Al-Azhar Kairo Mesir, MA Darul Hadis Maroko, S3 Durman Sudan, Profesor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada lagi ustaz yang lebih hebat dari ini di Riau nih. Sombong kali ustaz sama ini. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong kepada orang sombong hukumnya sodaqoh. Dan saya yakin jamaah di An-Najah ini tak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia yang mau saya tembak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Menunggu waktu syuruk, nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh dia tidak pulang ke rumah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Ini termasuk zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, istighfar zikir, selawat zikir, baca Quran zikir, membaca hadis-hadis Nabi ini pun termasuk dalam zikir. Karena tak ada yang sia-sia, tidak ada lagha, tak ada perbuatan yang hampa kosong. Nanti masuk waktu sholat sunat isyraq, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, tunggu sampai 12 menit, sholat sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Bisa dibuat tiap hari bagus, tak bisa tiap hari, seminggu sekali, tak bisa sebulan sekali, tak bisa setahun sekali, tak bisa seumur hidup sekali pun jadilah. Yang tak bisa seumur hidup sekali, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita buat untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita sampai pada hadis nomor 251. Nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Nama penulisnya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa bihi wa ilaihi qala al-musannifu rahimahullah an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Kita ini akidah kita namanya akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya fikih Imam Syafi'i. Akidahnya disusun Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Keturunan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari. Saking cintanya orang dengan mazhab ulama ini, maka berapa orang namanya Ash'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim
Asy'ari. Keluarga kita pun berapa orang. Dulu imam di Masjid Habibur Rahman Dumai, Ustadz Asy'ari. Orang dulu kalau mengasih nama anak itu nama-nama ulama, Syafi'i, Asy'ari, Ghazali, Suyuti. Sekarang Ronaldo. Tak pandai main bola. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal'unun, terlaknat, dilaknat Allah. Laknat itu bahasa Arab, artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Kita semua ini bisa datang ke masjid ini karena sehat atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Buktinya mana yang sehat masih tidur di rumah? Kita masuk surga karena pahala sholat kita atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Macam mana kita mau menembus surga kekal selamanya, ditebus dengan 2 rakaat sholat subuh? Maka karena rahmat Allah. Makanya dalam sholat itu kita minta rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni, rahmati aku. Orang mati kita doakan minta rahmat. Allahumma gfir lahu warhamhu. Maka disebut dia dengan orang yang dirahmati, almarhum. Mal'unun ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah, tak dapat rahmat Allah. Siapa itu orang yang terlaknat, yang tak dapat rahmat itu? Man sa'ala biwajhillah, meminta duit ke orang, meminta nasi ke orang, meminta baju ke orang, meminta bantuan ke orang, biwajhillah, dengan menyebut dengan kemuliaan Allah. Bu, tolonglah berasnya, tak ada beras saya. Demi kemuliaan Allah Bu, demi Allah Pak, kasihlah beras. Nah, itu orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad tapi selalu membuat iklan untuk membantu pesantren Nurul Azhar YTWU. Itu bukan untuk perut Yayasan Tabung Wakaf Umat, itu untuk sekolah setahun 25 orang gratis. Sudah tahun ketiga sekarang. Nanti pulang dari sini meletakkan batu pertama di Palas, Simpang Bingung, belok kiri. Kalau dulu bingung orang mau belok kemana, nanti sampai Simpang Bingung belok ke kiri. Sebelum TPU Covid, di sebelah kanan ada namanya Pesantren Nurul Azhar YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebelum sampai ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah sampai ke TPU, jangan lagi mampir ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Nah, jadi kalau mau datang menengok pesantren dan membawa nama Allah untuk pribadi, untuk perut, untuk sejengkal batang leher, membawa-bawa nama Allah, mal'un, dilaknat Allah SWT. Kalau minta-minta aja. Wa mal'unun man usu'ila biwajhillah summa mana'a sa'ilahu. Dilaknat juga orang yang diminta. Kalau kita meminta bawa-bawa nama Allah, terlaknat. Nah, sekarang yang diminta, misalnya kita sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Mintalah beras agak sekaleng susu. Oh, tak ada lagi, sulit ini sekarang. Demi Allah Bu, tak kita kasih, kita pun dilaknat juga. Summa mana'a, dan dia tidak mau mengasihi orang yang meminta itu. Kenapa? Karena orang itu sudah meminta dengan menyebut nama Allah. Malam yas'al hujran, selama orang itu tidak meminta yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Boleh saya minta Pak? Mau minta beras? Tidak. Mau minta teh? Tidak. Mau minta air putih? Tidak. Mau minta apa?
minta ganja agak 3 amplop. Langsung telepon BNN, Badan Narkotika Nasional. Malam yas'al hujran, selama dia tidak meminta qabihan. Hujran artinya qabihan, sesuatu yang jelek, yang buruk. Jadi kalau datang orang ke rumah kita, sudah disebutnya nama Allah, nampak kita dia memang betul-betul susah. Zaman sekarang kalau datang orang cacat ke rumah kita minta, mesti diingat betul-betul. Ingat betul. Karena kadang sebulan yang lalu dia pernah juga datang ke rumah kita, cuman yang putus kakinya sebelah kanan, lupa yang memasangnya. Begitu juga di lampu-lampu merah ini sekarang. Banyaklah pegawai-pegawai yang kerja ke kantor Pemprov, ke Pemko, tinggal di Panam. Pagi berangkat di pasar pagi Arengka, pagi sama sore lain. Pas pagi bininya butuh, sore berganti-gantian pula, laki butuh. Tanggal 12 bulan 12 2012 saya menjadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di Bengkalis. Seumur-umur saya waktu itulah baru sampai menyeberang ke Bengkalis. Sampai di Bengkalis, di depan hotel di tepi pantai, duduklah kami memakan pizza. Pizza Bengkalis. Apa pizza Bengkalis nih Pak Ustadz? Sagu. Sagu dibuat macam piring lebar tuh, dimakan sama ikan asin sama sambal belacan. Pizza Bengkalis namanya. Pas sedang makan, datanglah pengemis. Pak, bantuannya Pak. Saya tengok mukanya, dialah yang tiap pagi di pasar pagi Arengka. Lama saya merenung, aku baru inilah sampai ke Bengkalis, kau bisa pula sampai ke sini. Jadi rupanya pengemis-pengemis ini dikoordinir sindikat. Makanya kalau saya lah punya jabatan, kalau saya lah pejabat, entah gubernur, entah wali kota, saya siapkan truk, diangkat itu semua dari semua lampu merah itu, diangkat, dibawa ke asrama-asrama atlet. Dulu kan banyak kosong kan, letakkan situ, kasih makan, kasih minum, kasih pekerjaan, entah dia menjahit, entah membuat keset kaki, entah apa, bisa berhasil. Tapi ini bukan mau kampanye, enggak. Sekarang banyak juga orang bercakap gitu, ujung-ujungnya rupanya mencalek. Kita doakan supaya wakil-wakil kita itu memperdulikan yang di lampu-lampu merah. Ini penting. Oh, kalau begitu Ustaz tak mau mengasih. Saya sampai sekarang tetap mengasih. Saya tengok betul mana yang betul-betul susah, mana yang betul-betul buta. Saking sudah selalunya jumpa, tajam mata kita nengok. Asal nampak, engkau butuh kawe kau. Engkau asli. Jangan sampai tak mengasih. Wa ammas sa'ila fala tanfa. Jangan sampai orang yang meminta itu kau bentak. Kalau memang tak ngasih, tak ngasih aja. Ini udahlah tak mengasih, mengamuk udah. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam Tabrani itu nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa rijaluhu rijalus sahih. Para periwayat-periwayatnya periwayat hadis sahih. Illa syaikhahu Yahya bin Utsman bin Saleh, kecuali gurunya bernama Yahya bin Utsman bin Saleh, wa huwa thiqah. Dia seorang periwayat yang thiqah. Kalau ada disebut ulama dia periwayat yang thiqah, artinya ingatannya kuat, akhlaknya baik. Lakin fihi maqalu, akan tetapi ulama mempermasalahkannya sedikit. Wa qawluhu hujran, arti kalimat hujran ini metode ulama. Kalau menjelaskan hadis, jelaskan makna kata yang sulit dipahami, yang jarang dipakai. Dalam hadis ini ada satu kata sulit namanya hujran. Arti hujran bi dhammil ha, huruf ha nya dibaca dhammah, hu. Wa sukunul jim, huruf jimnya dibaca sukun, huj.
bukan hijrah, bukan hajrah, tapi hujran. Artinya amran qabihan, perkara yang buruk. Hujran itu artinya buruk. Siapa nama laki kau? Hujran, buruk. Mohon maaf Pak Hujran kalau kebetulan hadir. Kalau ada orang di Jamaah Masjid An-Najah ini namanya Hujran, buruk, pagi ini kita ganti namanya. Siapa nama gantinya? Hijran. Kenapa sikit aja Pak Ustaz? Biar tak jauh kali di akte. Dari hujran ke hijran. Hijran artinya apa? Pindah. Kita sekarang sedang berada pada tahun 1445 hijrah. Itu dari kata hijrah. Hijrah. Ya, tak setuju pula bininya. Janganlah kasih nama hijran Pak Ustaz, nanti dia berpindah ke lain hati. Ibu ni lah pula. Wa ruwiya an Abi Ubaidah, diriwayatkan dari Abu Ubaidah Maula Rifa'ah bin Rafi', hamba sahaya dari Rifa'ah bin Rafi'. Jadi dulu ada budak. Sejak Islam datang tak ada lagi perbudakan. Budak tinggal di Bengkalis, budak-budak Bengkalis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, nahwahu, hadis yang sama bunyi hadisnya. Walam yadhkur al-istithna, tapi dalam hadis ini tidak ada pengecualian. Tak ada, no exception. Tak ada pengecualian. Pokoknya asal bawa nama Allah haram. Maka kalau meminta sajalah, jangan bawa nama Allah. Yayasan Tabung Wakaf Umat dari sejak 2020 sampai 2023, bulan Juni nanti 2024, 4 tahun, tidak pernah sekalipun meminta ke bupati, wali kota, gubernur, camat, kades, kadus, lurah, RT, RW. Tidak pernah. Tidak pernah bawa proposal sekalipun. Tak pernah saya, Ustaz Somad, ayolah kita bawa proposal untuk meminta. No. Prinsip kami begitu. Kenapa tidak mau bawa proposal? Karena kalau kita bawa proposal ke pejabat-pejabat ini, kalau sudah dapat nanti duitnya, macam ikan temakan mata kail pancing. Nanti sampai masanya, ada masanya ditarik. Dibiarkannya kita lepas, habis itu ditarik. Kapan ditariknya? Pas dekat-dekat pilkada. Makanya saya bebas bicara. Kenapa bebas? Karena tak pernah temakan mata kail pancing. Pernah rupanya Ustaz dipancing orang tuh selalu pancing, kasih duit sekotak. Saya suruh sama yang bawa itu, serahkan duit ini ke panti asuhan Pajar Harapan di belakang Kopi Sunda. Serahkan orang sudah, foto. Sangkanya temakan saya pancing. Itu mana temakan saya? Tahu saya kotaknya kecil. Coba kok dikirimin sekoper, bisa kita bagi. Setuju Bapak Ibu? Diam pula. Dalam hadis diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridha. Kirim mobil, Ustaz, mobilnya sudah kami kirim dari Jakarta, sebentar lagi lewat Merak Bakauheni. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan saya kirim ke panti asuhan. Kalau gitu tak terjadilah Pak Ustaz gitu. Awak mau dipancingnya, kecuali dikirimnya pesawat pribadi. Setuju Bapak Ibu? Setuju pula. Hadis yang ke-252, wa an Jabirin. Jam berapa sholat maghrib di Masjid An-Najah ini sekarang? Jam 6:04. Berarti jam 6:04 nanti kita sudah boleh sholat sunat isyraq. Saya sebetulnya pura-pura bertanya aja. Jam 6:04 nanti kita sholat sunat isyraq. Hebat Masjid An-Najah nih. Ada pula TV-nya di atas. Saya sarankan masjid-masjid di Pekanbaru, tirulah Masjid An-Najah. Jadi jamaah yang tak bisa menengok ustaz, bisa dia menengok TV.
pakai AC, pakai kipas angin, jadi tenang orang di dalam masjid, nyaman, kaligrafinya bagus, Qurannya rapi, nampak tak pernah dibaca. Kami baca Pak Ustadz, ini karena mau pengajian, ini kami rapikan. Tahunya saya itu. Wa an Jabir, ada sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, kalau kita dengar orang mengucapkan nama Nabi, maka ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz dalam hati bagus, jahar bagus. Yang penting banyak-banyak bersodakoh. La yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta membawa nama demi kemuliaan Allah illal jannah, kecuali kalau meminta surga. Dan meminta surga tidak kepada manusia, minta surga hanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka biwajhika, aku meminta kepada engkau berkat kemuliaanmu ya Allah, kasihlah aku surga. Bagus. Tapi kalau minta dunia, aku memohon kepadamu Pak RT, demi kemuliaan Allah, kasihlah aku. Oh, tak bisa. Kalau minta, minta aja kepada manusia, jangan bawa-bawa biwajhillah, dengan kemuliaan Allah, karena itu hanya layak dipakai untuk meminta surga. Inilah dalil bahwa meminta surga itu hukumnya boleh. Ini sekarang banyak pengajian, jangan minta surga, karena kita minta surga berarti kita tidak ikhlas. Mintalah Allah, Nabi aja nyuruh minta surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu beribadah kepada Allah, meminta ampunan dan meminta surga. Allah menyuruh minta surga, Nabi menyuruh minta surga. Datang pula ustaz berceramah, jangan minta surga. Nanti curiga kita, ini ustaz apa ini? Minta surga, silakan minta surga. Maka kita berdoa waktu tawaf itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu dan minta surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga insyaallah. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Berapanya kitab hadis nih Pak Ustadz? Ratusan. Tapi yang dipegang kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah 6 kitab induk. 6 itu bahasa Arabnya sittah, maka disebut dengan kutub sittah. Kalau 1 kitab, kalau 2 kitaban, kalau 3 kutub. Bahasa Arab begitu, beda tunggal sama banyak. Kalau bahasa Indonesia, kalau 1 kitab, kalau banyak kitab-kitab. Kalau bahasa Arab, kalau 1 kitab, kalau banyak kutub, maka disebut dengan kutub sittah. 6 kitab induk: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah tak mau pakai itu. Itu salah satu perbedaan kita dengan Syiah. Syiah tidak pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, tak dipakai. Maka kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada nanti orang berceramah menyampaikan hadis, tak salah kalau kita tanya, ini hadisnya dari kitab apa Pak? Tapi janganlah ditanya dia di depan orang banyak untuk mempermalukan dia. Habis pengajian tanya dia, Pak, tadi hadis yang Bapak sampaikan tuh belum pernah saya dengar. Kata dia, aku pun baru menengoknya di Google tadi. Kalau bisa diambil dari kitab. Google itu tak pakai kitab, ada tulis. Jangan beli buku yang tak ada di ujungnya HR. HR, hadis riwayat siapa?
dikhawatirkan hadis al-badhinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku terong itu buatnya hadis palsu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Hadis dhaif. Boleh berobat dengan madu. Masalah hadis dhaif boleh dipakai untuk obat. Yang tak boleh hadis dhaif itu kalau masalah akidah, tak boleh. Masalah dalil hukum halal haram, tak boleh. Tapi kalau orang minum madu, kenapa kok minum madu? Itu kan hadisnya dhaif. Ya tak apa-apa. Dan setelah diperiksa, diteliti oleh para dokter, rupanya bagus minum madu. Termasuklah dokter senior di Pekanbaru, Ustaz Somad ya. Iya. Saya lihat mobilitas Ustaz ke sana kemari. Ustaz jangan minum suplemen ya Ustaz, nanti rusak buah pinggang Ustaz. Oh gitu Pak Dokter. Ya. Apa yang bagus dimakan Pak Dokter? Setiap hari sel-sel kita ini mati Pak Ustaz. Mengganti sel yang mati itu yang paling bagus Ustaz minum madu. Oh, madu itu yang paling bagus, dimasukkan ke dalam mulut, dikumur-kumurkan, bernyatu dengan enzim, baru ditelan. Jangan disiram air panas Pak Ustaz, mati enzim-enzimnya yang ada di dalam, katanya. Oh, diceramahnya pula saya. Oh iya, tahunya kita itu. Cuman tak pula kita lewat. Tahu aku lagi itu tak. Orang udah niat baik sama kita itu udah bagus, saya respon. Orang buat baik sama kita, niat dia baik supaya jangan sampai rusak buah pinggang kita. Ini anak-anak muda ini kuliah, supaya siap menulis skripsi malam, minum suplemen, tak tidur-tidur, habis itu mati. Hati-hati kalian. Yang sehat-sehat aja, makan sehat, jangan makan yang aneh-aneh. Jangan makan barang olahan, jangan makan pakai pengawet, makan biasa aja. Saya di mana-mana undangan dari Sabang, Papua, Malaysia, Brunei, pasti tuan-tuan rumah tuh nanya, apa makanan kesukaan Ustaz itu? Ikan asin sambal belacan, daun ubi tumbuh, pakai santan. Menitik pula air liur mengenang. 253 hadis terakhir nomor 253. Wa an ibni Umar, dari ibnu anak Umar, dari anak Umar. Anak Umar itu bukan nama. Anak Umar itu bukan nama. Kau siapa? Aku anak Ustaz Somad. Itu bukan nama. Namanya siapa? Mizyan. Namanya siapa? Sami. Ibnu Umar, anak Umar, bukan nama. Nama dia siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah anak Umar. Nama kau siapa? Nama saya Ibnu Mas'ud. Itu bukan nama. Itu dikasih ayahku, kata dia. Itu yang tertulis di KTP. Jadi tak ada nama kau. Itulah nama saya Pak Ustaz. Ayalah kita panggil aja lah itu, apa lagi? Dipanggil nama Ibnu. Siapa nama? Ibnu. Nama itu Umar, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nah. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Kalau disebut sahabat Nabi, maka sebut radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Kenapa dua Pak Ustaz? Umar bin Khattab ayahnya, Abdullah anaknya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya kakak namanya Hafsah. Hafsah ini menikah dengan Nabi. Salah satu istri Nabi itu namanya Hafsah, anak Umar bin Khattab. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah adik ipar Nabi. Komplek perumahan Umar bin Khattab itu, kalau kita ke Masjid Nabawi, menghadap kita ke arah kiblat. Ini tempat imam, sebelah kanan ini mimbar tempat Nabi khutbah, sebelah kiri ini makam Nabi. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita berangkat umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Sebelah kiri ini
kuburan Nabi. Di depan kuburan Nabi nih, di depan kuburan Nabi nih ada jendela terbuka. Jendela yang paling lama terbuka di dunia, jendela itulah 1400 tahun tak pernah ditutup. Kami Pak Ustadz sering umroh tak pernah nampak kami. Memang tak pernah ditengok. Nanti kalau berangkat umroh tengok, ada jendela sebelah kanan depan makam Nabi. Itu rumah keluarga Umar. Karena waktu itu perluasan Masjid Nabawi. Waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup. Kata Hafsah anak Umar, aku setuju ditutup, tapi syaratnya tutuplah yang lain, tapi jendelanya jangan tutup. Maka jendela itu dibiarkan terbuka sampai hari ini, terbuka terus. Itu komplek perumahan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar sebelah kanan, rumah Aisyah sebelah kanan, perumahan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tempat-tempat sejarah ini udah banyak hilang sekarang. Wa an ibni Umar, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ista'adza billah fa'idzuhu. Siapa yang datang kepadamu minta perlindungan, dibawanya nama Allah, lindungi dia. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, besok pagi datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Demi Allah, demi kemuliaan Allah, tolong lindungi saya Pak. Kita lindungi atau tidak? Tengok dulu. Tanya dulu, kau lari kenapa? Saya kena razia lalu lintas Pak. Serahkan ke Pak Polisi. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat lalu lintas? Nampak saya Pak Polisi masuk. Tengok dulu. Karena sekarang banyak penipu, pembohong, membawa-bawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jelas dia minta perlindungan karena Allah, kata Nabi, fa'a'izuhu, lindungi dia. Wa man sa'ala billah, siapa yang meminta membawa nama Allah. Biasanya orang bawa nama Allah itu dua. Pertama, main-main, pembohong, penipu, pengkhianat. Yang kedua, memang betul sangat-sangat susah. Maka kata Nabi, fa'utuhu, kasih dia. Tolonglah Pak, saya udah tak makan 3 hari. Tengok, gemuk pula dia dari Ustaz Somad lagi. Aku tak makan 3 hari. Pak bohong, bawa nama Allah. Tolonglah Pak, udah tak makan 3 hari. Sebab kata orang Melayu, ditakik bibirnya tak berdarah Pak Ustaz, saking pucatnya. Tak juga dikasih orang. Atas nama kemuliaan Allah Pak, kasihlah dia cepat. Belikan lontong sayur ke Jalan Garuda Sakti tempat Pak Yusuf. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Pak Yusuf? Karena dialah jadwalnya. Saya makan di situ, saya suka sarapan di situ, makan lontong Medan. Asal sarapan minta jadwal Pak Yusuf. Kasih. Akhirnya dapatlah jadwal. Inilah kronologisnya kita berjumpa pagi. Kenapa ke situ pula cerita kita tadi? Wa man da'akum, siapa yang mengundang kamu, fa'ajibuhu, maka datanglah. Tepat betul hadis ini kita kaji subuh ini. Banyak undangan nanti kan? Undangan akikah, undangan walimah, undangan nikah, undangan besunat, undangan khitan, undangan macam-macam berdatangan undangan. Dan kami memang YTWU punya program setiap hari Sabtu itu ada khitan massal. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Mana tahu ada laki yang belum bersunat. Dan khitannya ini pakai metode namanya sunatron. Gunakanlah khitan sunatron. Bersunat cepat, langsung pakai celana. Pagi khitan, akad bisa, sore bisa, akad nikah. Banyak yang mau masuk Islam takut bersunat. Sunatron ini mudah sekali. Sunat pagi, kalau ada yang mau mencoba silakan. Anak saya sunat umur 8 hari. Lahir dia, seminggu sesudah itu datanglah Ustaz Al-Nom. Kata Ustaz Al-Nom,
rancak kalau anak buya aku awak praktekkan sinetron kok. Ya anak urang saya awak khitan anak awak. Ayolah Ustaz. Bila we bila ambo pai. Pas saya sedang pergi disitulah disunat orang. Karena kalau saya ada di situ tak sanggup saya menengok. Saya ini memang kalau ceramah keras tapi hati saya lembut. Sampai hati saya menengok anak saya itu disunat. Nah, pas sudah pulang udah selesai disunat. Bagus anak-anak kecil ini disunat. Ya, ada undangan khitan datang. Kalau kita diundang orang, ini hari Sabtu, besok hari Ahad, penuh surat undangan datang. Orang pun mulailah mengseleksi surat undangan. Ini pejabat kantor gubernur, ini duluan. Ini pejabat Pemko, ini nomor 2. Ini orang kecamatan, ini level 3. Ini RT, nanti aja lah. Bukan begitu cara menyusun undangan. Cara menyusun undangan adalah wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Mana undangan yang disusun ini? Pilih dulu mana yang ada tetangga yang ada hubungan kerabat. Itu nomor 1, ring 1. Yang nomor 2, wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Habis itu baru yang lain-lain. Ini dipilih orang kaya, pejabat. Rupanya kalau kita mati datang orang kaya itu rupanya. Mana dari kaya? Kalau kita mati, tetangga dekat rumah kita itu yang datang. Dia yang menggotong jenazah kita. Makanya baik-baik sama dia. Kalau kita sombong, angkuh, memang diangkatnya juga agak dibanting-bantingnya sedikit. Waktu itu sombong tak berpukul gitu. Baru tahu. Apalagi ibu-ibu, sombong, angkuh, pelit, bakhil, medit, kedekut. Pas mati, tak peduli sama masjid, tak peduli sama agama. Anak tak ada yang pandai memandikan jenazah. Habis jenazah kalian. Disemburnya macam dorsmir. Silamkannya mama lemon ke hidung. Yang sombong-sombong hati-hatilah kalian. Kalau diundang orang datang. Ada bupati 2 periode di Riau ini, tak boleh sebut nama daerahnya ya, menjaga kode etik. Jadi saya tanya, apalah kuncinya bapak bisa terpilih? Saya nih Pak Ustadz, asal nampak saya ada orang pasang tenda, datang. Asal nampak saya ada tenda, tenda kematian, tenda khitan, tenda sakit, saya datang. Sampai satu hari Pak Ustadz, pas saya lewat saya tengok ada orang macam-macam masang tenda, macam-macam bongkar tenda, saya ragu, saya datang. Lalu saya datang, saya bilang mohon maaf Bapak tuan rumah, saya datang setelah acara selesai, atas keterlambatan kami saya mohon maaf. Udah selesai acara, baru sambutan dari tuan rumah, mohon maaf Pak, acaranya semalam Pak. Jadi memang rupanya manusia ini kalau kita datang itu berkesan 3. Pertama, waktu keluarganya mati. Yang kedua, waktu nikah. Yang ketiga, waktu sakit. Tengoklah dia waktu 3 hal. Ini penting bagi caleg-caleg. Masih ada 100 hari lagi untuk menengok orang sakit. Salah orang sakit datang, itu berkesan sekali. Yang saya ingat sekarang kawan-kawan yang datang waktu mak saya meninggal, itu saya ingat. Ustaz Dery Sulaiman datang, Ustaz Tengku Zulkarnain datang, sembahyang juga. Kalau waktu dulu membaca talqin, ingat, berkesan. Pakailah jurus saya. Serius ini. Wa man suna'a ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik bagi kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau pernah orang menolong kita, berbuat baik sama kita, balaslah dengan perbuatan yang sama. Fa'ilam tajidu, kalau tak sanggup kamu membalasnya macam mana? Matukafi'unahu, tak sanggup membalas yang sama, fadu'u lahu, doakan dia. Itu maka kita disuruh diajarkan doa jazakumullahu khairan. Datang orang ngasih jazakumullahu khairan, terima kasih dia. Ini kadang orang ini udahlah tak membalas, sikit kali. Memang manusia.
hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas dia. Itu maka pantun orang Melayu, pusat emas buat berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke pengadilan negeri. Mana bisa kita balas budi baik orang? Jadi kalau ada orang berbudi baik, makanya jangan sampai termakan budi. Karena kalau sudah termakan budi tak bisa kita membalasnya. Tapi kalau orang sudah berbuat baik ke kita, tak pula bisa kita tolak. Karena yang ada itu tolak bala. Ada tolak baik? Mana ada? Maka saya kalau diundang itu, Ustaz, kita nanti sarapan di rumah Bapak pengurus, tak pernah kami tolak. Tak tahu lantas subuhnya ada atau tidak omongan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wan Nasai, Imam Nasai. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban hadis ini sahih. Inilah pentingnya kita mengetahui hadis itu. Memangnya hadis itu berapa Pak Ustaz? Sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Sahih sama hasan tak ada ikhtilaf, pakai. Yang ikhtilaf ini dhaif. Betul bil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Dulu kita disuruh ke negeri Cina, sekarang tak perlu lagi karena Cina sudah datang. Menuntut ilmu ke negeri Cina itu karena jauhnya. Negeri yang paling jauh dari Makkah itu waktu itu Cina. Hadisnya itu dhaif. Boleh dipakai? Boleh, karena tidak terkait dengan ibadah. Bukan masalah hukum halal haram, bukan masalah akidah, motivasi menuntut ilmu, tak salah, silakan. Kadang orang yang baru-baru mengaji ini lagi semangat, macam orang baru belajar silat, baru dapat 2 jurus, mau bersilat aja bawaannya. Baru mengaji 2 kali, udah, asal ada ustaz penceramah, kapan hadisnya dhaif. Begitu dapat dhaif, ustaz itu dhaif. Ustaz tuh habis waktu. Jadi kalau kita adab tak begitu. Habis pengajian tanya baik-baik. Menurut yang saya tahu Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi itu hadis dhaif. Ustaz pun bisa menjawab, memang dhaif. Ku sampaikan itu bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, untuk motivasi. Kalau motivasi tak apa-apa. Oh gitu ya Ustaz. Kasih dia waktu untuk menjelaskan. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Apa nama kitab Ibnu Hibban? Sahih Ibnu Hibban. Apa nama kitab Al-Hakim? Mustadrak Al-Hakim. Kenapa Ustaz tahu? Jurusan saya hadis. Saya di Mesir, di Maroko. Nama tempat saya belajar di Maroko Darul Hadis. Dar artinya rumah, hadis rumah tempat belajar hadis. Tesis saya tulis 300 halaman masalah hadis. Judulnya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladziina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. S3 saya di Sudan tentang hadis juga. Tebalnya 600 halaman. Judulnya Al-Imam Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia. Makanya saya kalau ada orang yang komen ngejek-ngejek saya di internet, apa somat tuh? Ustaz ketawa-ketawa aja. Aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Apalagi kalau aku serius. Kau serius LC cuma. Ini kadang orang ini mengejek tak ditengok ini siapa yang diejek. Kalian pikir ini Ustaz ece-ece. LC Al-Azhar Kairo Mesir, MA Darul Hadis Maroko, S3 Durman Sudan, Profesor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada lagi ustaz yang lebih hebat dari ini di Riau ini. Sombong kali ustaz sama ini. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong hukumnya shadaqah.
Dan saya yakin jamaah di An-Najah ini tak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia yang mau saya tembak. Paham orang itu, maka orang ini ketawa. Yang tak ketawa karena belum sarapan. Begitu habis nanti dia sarapan baru menyusul. Gitu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.